Ada beberapa hewan buas yang dianggap sebagai teror bagi manusia yang ada di sekitarnya, di mana mereka memburu dan bahkan memakan manusia. Bukan hanya 1-2 orang saja, tapi bahkan ratusan korban. Perilakunya yang tidak biasa itu membuatnya ditakuti dan bahkan dianggap sebagai legenda yang mengerikan. Ada singa Tsavo, sepasang singa jantan yang dianggap bertanggung jawab terhadap kematian puluhan pekerja di Kenya. Beberapa sumber bahkan mengatakan jika korban keganasan singa Tsavo mencapai 100 orang. Lalu ada harimau Champawat, seekor harimau betina yang telah menyebabkan teror ketakutan bagi sebagian penduduk Nepal dan India. Diperkirakan ada sekitar 436 korban yang telah diburu oleh harimau benggala itu. Untungnya di tahun 1907, harimau Champawat berhasil dibunuh oleh Jim Corbett. Sekitar 125 kematian telah dilaporkan karena ulah seekor macan tutul yang bernama Rudraprayag. Teror macan tutul itu terjadi pada kisaran tahun 1918 di wilayah India dan baru berakhir pada tahun 1926 setelah Jim Corbett membunuhnya. Serigala Périgord adalah sekumpulan serigala yang ada di Prancis. Dikatakan mereka telah membunuh 18 orang di abad 17 silam. Serangan serigala pada manusia sebenarnya jarang terjadi. Jadi, perilaku serigala Périgord tentu disebabkan oleh alasan tertentu. Mungkin saja karena dendam. Dan satu lagi pemakan manusia yang telah jadi legenda, yaitu buaya Gustav. Seekor buaya yang kisahnya telah mendunia. Sosok yang ditakuti oleh banyak orang di sekitar habitatnya. Monster yang diyakini oleh banyak orang, tapi diragukan pula oleh sebagian yang lain. Tahun 90-an silam, Patrice Faye, seorang ahli herpetologi yang fokus mempelajari dunia reptil serta amfibi, telah memberikan nama pada seekor buaya. Bukan buaya sembarangan, tapi salah satu buaya yang paling mematikan. Namanya Gustav. Jenis buaya Nil yang hidup di sekitar sungai Tansisi, sebelah utara danau Tanganyika, masih bagian dari wilayah Burundi. Sebagai tambahan informasi, Burundi adalah negara di Afrika yang dikenal sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Dari dokumentasi Rohit Chanet, kehidupan penduduk Burundi sangatlah memprihatinkan, di mana penghasilan per bulan di sana hanya di kisaran 100 hingga 300 ribu rupiah saja. Kelaparan dan kesengsaraan adalah situasi yang harus dihadapi oleh sebagian besar penduduk. Kondisi yang serba sulit itu masih ditambah dengan adanya teror dari buaya Gustav. Sebenarnya, ancaman serangan buaya bisa saja terjadi di berbagai wilayah di mana buaya hidup. Tapi sosok buaya Gustav seakan jadi yang paling terkenal. Bukan hanya di Burundi, tapi di seluruh Afrika, dan bahkan di berbagai penjuru dunia. Sejak tahun 90-an, buaya Gustav sudah berkali-kali menyerang manusia, khususnya yang memasuki sungai dan danau di mana ia hidup. Serangan buaya Gustav terus menghantui penduduk lokal. Dikabarkan ada sekitar 200 hingga 300 orang yang sudah jadi korban dari serangan buaya Gustav. Sebagian terluka parah karena gigitan buaya Gustav. Sebagian lain dimakan oleh buaya Gustav. Sementara korban lain, mereka hanya diserang dan mayatnya dibiarkan begitu saja tanpa dimakan oleh sang monster. Orang-orang tidak berdiam diri. Beberapa ahli telah mencoba memburu, menangkap, dan bahkan membunuh buaya Gustav. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada satupun percobaan yang berhasil. Kondisi Burundi yang mencekam karena terjadi perang saudara, serta kehidupan warganya yang semakin sengsara menyebabkan penanganan buaya Gustav ditinggalkan begitu saja. Tidak ada kabar selanjutnya dari sosok buaya pemakan manusia ini. Hingga di tahun 2019 silam, ada kabar yang mengatakan jika buaya Gustav telah mati. Kabar itu sendiri juga tidak bisa dikonfirmasi dengan jelas. Apakah buaya itu mati karena dibunuh manusia, atau ia mati secara alami? Puluhan tahun telah berlalu, tapi ketakutan warga lokal pada buaya Gustav masih berlanjut. Bahkan ketika ada kabar yang mengatakan jika buaya Gustav telah mati, warga di sekitar juga masih ketakutan. Buaya Gustav merupakan salah satu buaya paling terkenal. Buaya Nil ini punya ukuran yang sangat besar, panjangnya hampir mencapai 6 meter dengan berat lebih dari 900 kg. Dengan ukurannya itu, buaya Gustav bahkan masuk dalam deretan buaya terbesar yang pernah ada. Sayangnya, ukuran buaya Gustav tidak pasti karena itu hanya perkiraan saja. Bahkan sosoknya sendiri masih simpang siur. Meski warga lokal meyakinkan keberadaannya dengan berbagai bukti, tapi toh nyatanya tetap ada yang menganggapnya sebagai mitos belaka.
Terlepas dari benar tidaknya sosok buaya Gustave, tapi jika kita mengamati jumlah korban yang begitu banyak dan perilakunya yang tidak selalu memakan korbannya, maka bisa dikatakan jika buaya Gustave punya perilaku yang lumayan berbeda jika dibandingkan dengan buaya pada umumnya. Gustave, dengan ukurannya yang hampir 2 kali lipat dari ukuran rata-rata buaya Nil, bukanlah buaya terbesar yang pernah diketahui oleh manusia. Masih ada beberapa buaya lain dengan ukuran yang sangat besar. Sosok buaya lolong merupakan salah satu buaya terbesar yang pernah tercatat oleh manusia. Buaya muara ini punya tubuh yang panjangnya mencapai 6,1 meter dan beratnya lebih dari 1 ton. Buaya ini sebelumnya telah menebarkan teror di wilayah Filipina. Ia memburu kerbau ternak dan bahkan memburu manusia. Karena dianggap meresahkan, kemudian buaya ini ditangkap pada tahun 2011 silam. Selanjutnya, buaya lolong dipelihara di Penangkaran. Ia mati pada tahun 2013 silam. Usianya diperkirakan sekitar 50 tahun. Rekor buaya terbesar yang sebelumnya dipegang oleh buaya lolong kemudian diambil alih oleh seekor buaya muara bernama Cassius. Buaya ini ditangkap pada tahun 1984 silam, kemudian dipelihara di Penangkaran dan akhirnya jadi hewan peliharaan di kebun binatang Australia. Hingga saat ini, buaya Cassius masih hidup dan usianya diperkirakan mencapai 120 tahun. Ukuran terakhir buaya Cassius sangatlah besar, di mana panjangnya hampir 6 meter dan beratnya sekitar 1,3 ton. Dengan ukuran sebesar itu, buaya bisa jadi sangat berbahaya bagi hewan besar di sekitarnya, apalagi bagi manusia. Untungnya buaya besar itu hidup di Penangkaran dan juga kebun binatang. Jadi setidaknya mereka tidak jadi teror yang mengerikan, seperti halnya buaya Gustave. Dengan habitatnya yang ada di dalam air, mereka seakan tersembunyi dari pengamatan manusia. Mungkin saja ada buaya lain yang ukurannya bahkan lebih besar dan belum diketahui oleh manusia. Berbicara mengenai buaya terbesar, admin teringat dengan sosok hewan purba bernama Sarcosuchus. Sosok yang dikatakan sebagai buaya terbesar yang pernah hidup di bumi, di mana panjangnya diperkirakan mencapai 10 meter dengan berat lebih dari 4 ton. Sarcosuchus adalah nama yang diberikan untuk fosil yang ditemukan di wilayah Afrika, fosil yang diduga berasal dari ratusan ribu tahun silam. Dan setelah dilakukan penelitian jangka panjang, akhirnya fosil itu dianggap sebagai bagian dari hewan purba yang masih berkerabat dengan buaya. Bahkan mungkin saja Sarcosuchus adalah nenek moyang dari buaya modern. Dengan ukuran sebesar itu, Sarcosuchus adalah sosok monster pada masanya. Berbagai jenis hewan purba berukuran besar bisa saja jadi mangsa mereka, dan diyakini jika Sarcosuchus juga punya kehidupan seperti buaya modern, di mana mereka hidup di dalam air dan jadi ancaman hewan darat yang coba mendekati perairan. Buaya tetaplah buaya. Reptil terbesar yang masih ada di bumi itu adalah sosok yang sangat berbahaya. Jangankan buaya berukuran raksasa, buaya kecil saja sudah jadi ancaman bagi hewan lain di sekitarnya. Deretan gigi tajam serta rahang panjang dengan kekuatan luar biasa membuat serangan buaya sangat mematikan. Buaya sendiri jadi salah satu hewan dengan kekuatan rahang terkuat. Dimanapun buaya hidup, mereka selalu jadi ancaman bagi hewan lain. Bukan hanya hewan yang biasa jadi mangsa, tapi bahkan bagi para pesaingnya. Dan akhir kata, tetaplah waspada ketika mendekati atau memasuki perairan. Karena bisa saja di dalam air ada buaya yang sedang mengintai. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.